silakan. Akbar belum kulit. Cek. Selanjutnya itu sesi pertanyaan. Silakan bagi yang mau bertanya. Baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Kakak Pratiwi SPD. Yang ini izin bertanya Kak, tadi kan Kakak jelaskan tentang layanan konseling. Nah, untuk mendapatkan layanan konseling tersebut, apakah harus bermasalah terlebih dahulu atau harus jadi korban atau terlebih dahulu baru bisa melakukan layanan konseling kepada Puspaga? Apa orang yang bermasalah Tadi kan Kakak jelaskan tentang layanan konseling. Untuk mendapatkan layanan konseling tersebut, apakah harus bermasalah terlebih dahulu baru bisa melakukan konseling pada Puspaga? Oke, terima kasih Bayu. Kita pending dulu ya untuk jawaban Bayu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Oke, silakan.
Kamaswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizka Sandi. Saya dari sekolah SMK Negeri Rawaspulu. Izin bertanya yuk. Yuk, jika ada kasus seperti tawuran di sekolah, gitu kan kasusnya berat yuk. Gimana yuk untuk proses laporan ke layanan puspaga? Seperti Ayu katakan tadi, jika ada kasus seperti itu, laporkan saja ke layanan puspaga. Gimana yuk untuk peralihan yuk, jika kasus tersebut berat yuk? Dan apakah ada biayanya yuk? Terima kasih yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Basara. Saya dari sekolah SMK Negeri Rawaspulu. Izin bertanya Kak, tadi kan kalau nggak salah dengar kakak menyinggung sedikit tentang tugas dan perkembangan remaja. Nah, apa saja Kak tugas dan perkembangan remaja itu Kak? Sebab saya sebagai seorang remaja belum mengetahui tugas dan perkembangan remaja Kak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya? Ini sarung. Apa? Oke, satu lagi B. Kak, izin bertanya. Tadi kan Kakak bilang tentang dampak kekerasan. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mardiana, asal sekolah SMK Negeri Rawaspulu. Kakak tadi bilang kan tentang dampak kekerasan seperti tidak aman, minder, stres, bahkan depresi. Nah, kata kakak solusinya tingkatkan rasa percaya diri, laporkan ke guru atau orang tua, dan yang terakhir gunakan layanan puspaga. Nah, jika remaja itu tidak berani untuk melaporkannya, nah itu gimana kak solusinya? Sekian, terima kasih. Sudah selesai? Jadi pertanyaannya ada 4. Yang pertama dari Bayu dari SMA Rumpin, yang kedua ada Rizky dari SMK Rawaspulu, yang ketiga ada Dina Maisaro dari SMK Rawaspulu, yang terakhir ada Mardiana SMK Rawaspulu. Kita jawab dari siapa dulu? Bayu dulu. Bayu, apakah harus bermasalah terlebih dahulu agar mendapatkan layanan konseling? Untuk mendapatkan layanan konseling tidak harus bermasalah ya. Jadi layanan konseling itu diberikan untuk siswa yang entah prestasinya bagus ataupun buruk dapat melakukan layanan konseling. Jadi tidak harus ada masalah, harus dirujuk ke layanan ke BK. Di sekolah kalian ada BK kan? Siap. Nah di BK pernah ada melakukan layanan konseling, contohnya bimbingan kelompok, konseling kelompok ataupun konseling individual, pernah?
belum? Belum. Ada yang sudah? Belum. Kakak jelasin terlebih dahulu. Layanan di BK itu ada pertama layanan klasikal. Layanan klasikal itu layanan yang diberikan di kelas seluruhnya. Contohnya di kelas 10.1, 10.2 atau 10 berapa. Yang kedua adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok itu terdiri dari sekitar 8 sampai 10 siswa yang membahas suatu permasalahan secara umum. Contohnya bisa jadi pembahasan tentang bullying, pembahasan tentang rasa percaya diri. Yang ketiga adalah layanan konseling kelompok. Kalau layanan konseling kelompok ini lebih kompleks masalahnya, bukan permasalahan umum, tapi memang permasalahan dari pribadi di dalam kelompok tersebut. Yang selanjutnya adalah layanan konseling individual. Layanan konseling individual itu dilakukan secara langsung face to face. Contohnya misalnya kakak sama Bayu, kakak sama Arga, kakak sama Kasih, ataupun kakak sama Ria, seperti itu. Apakah Bayu dapat dimengerti? Yang kedua ada pertanyaan dari Rizky SMK Rawas Hulu. Kasus di SMA bagaimana? Jika ada kasus seperti tawuran di sekolah Ayu, itu kan kasusnya berat Ayu. Nah jadi kata Ayu bisa lapor ke layanan keluarga seperti kayak tadi. Jika ada kasus seperti itu lakukan saja ke layanan keluarga. Gimana yuk untuk peralihannya? Prosesnya sama biayanya, apakah perlu biaya atau tidak? Oh, untuk biaya itu gratis ya, tidak perlu biaya. Takutnya kan nanti pas sampai sini kan sudah lapor, ada pembayaran ini ikuti prosesnya. Jadi untuk biaya itu tidak ada karena nanti akan dirujuk ke psikolog. Untuk biaya psikolog itu bukan ditanggung dari korban, tapi ditanggung dari dinas PMDP 3A ya. Itu kalaupun udah masalah kompleks seperti yang kata Ayu bilang tadi, kalau dirujuk ke psikolog atau psikiater itu ya. Nah untuk tawuran di sekolah kan? Iya, tawuran sekolah. Waktu itu langsung pernah ada tawuran di mana nih? Bukan sekolahnya loh. Kamu Rapo kalau nggak salah, bukan SMA Rupit dari kenal ya. Dari tadi disuruh ngomong SMA Rupit ini kata-kata. Nah jadi kalau misalnya ada tawuran, contohnya sekolah A sama sekolah B tawuran. Maksudnya tawuran itu kan dia korban loh atau apa loh? Dia tuh yuk, kan gitu kan kasusnya berat kan, jadi ada pelaporan nanti kan atau. Nah itu tuh kami kemarin tuh pernah ke SMA Rupit. Salah satu guru di SMA Rupit itu ngomongkan kalau pernah terjadi tawuran di Musirawas Utara ini. Karena Ayu juga baru tahu ya, karena Ayu bukan orang sini. Nah di Musirawas Utara itu pernah tawuran. Jadi salah satu siswa yang melakukan tawuran itu diberhentikan di sekolahnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tawuran itu lebih ke Fisik. ya fisik, itu sebenarnya juga wewenang dari kepolisian. Bukan dari dinas PMDP 3A. Kalau untuk melakukan layanan puspaga itu, contohnya tadi kan konseling tentang masalah pertemanan, masalah belajar, seperti itu. Dapat dipahami Rizky? Untuk biaya tadi nggak ada biaya ya? Aman. Yang ketiga dari Dina Maisaro. Dina Maisara tentang tugas dan perkembangan remaja. Jadi pada masa remaja itu ada tugas perkembangan yang harus kita penuhi. Ada sekitar 10 kalau nggak salah. Kalian catat ini ya, jika bertanya. Baik. Gen Z ini nyatanya pakai HP ya.
Nah ini salah satu dari tugas perkembangan remaja itu ada 11. Boleh dipoto ataupun dicatat. Kalau yang catat biasanya yang rajin ini. Kalau dipoto tidak boleh dibaca lagi. Betul lah. Karena yang dibaca itu. Foto banyakin screenshot. Baca tidak. Lagi yang cewek di kuotasnya mana? Sudah? Belum neglek. Contoh satu dari Kenji baca yang nomor satu. Nomor 1, mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan minat manusia. Selanjutnya Dina. Nomor 3, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara Telah jadi emosi kok. Sekarang pun emosional. ini benar emosional, sosial dan ekonomi. Sosial dan ekonomi. Selanjutnya Mardiana. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan atau untuk mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima Mardiani. Menetapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Selanjutnya Rizky. Mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Selanjutnya Jaka. Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Selanjutnya Rafa. Oh iya Rafa. Ke-8, memiliki kemandirian perilaku ekonomis. Selanjutnya Bayu. 9. Mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Harga. Yang ke-10, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Kasih. Yang ke-11, mencapai kematangan dalam kesiapan diri menikah dan hidup berkeluarga. Oke, terima kasih. Ulangan dulu. Pendapat selanjutnya pertanyaan dari Mardiana SMK Rawas Hulu. Dampak kekerasan, solusi tidak percaya diri. Bagaimana jika siswa atau korban tersebut tidak mau melapor? Mardiana tidak berani melapor. Iya, karena diancam. Apa ada kawannya kayak gitu? Pernah. Banyak. Pernah menemukan. Pernah melakukan. Pasti. Kenapa dia takut? Ya satu pasti dia diancam. Yang kedua pasti mama yang ngomongnya. Istilahnya tuh kalau misalnya kita melapor, lagi diomongin apa, cek itu. Lagi kita tambah dijauhi. Salah satu juga dari kasus Kakak pernah baca tuh di mana ya? Yang dia juga dibully ya. Nah dibully itu di Kakak lupa di mana? Di Bandung atau di apa? Sempat dia tuh melaporkan ngepet kalau salah. Kawannya ngepet, tahu ngepet? Yang kayak rokok elektronik itu. Nah dia tuh ngelapor
masih ngomongin si Candy, padahal yang nge itu si Izel, gitu loh. Jadi dampaknya dia dibully wong. Nah, pertanyaannya tadi itu, cak mana sih kalau dia udah berani melapor? Rewangi kalian. Itulah tugas dari kalian forum mana? Sebagai apa tadi 2P? Pelapor dan pelapor. Itu tahu pelapor dan pelapor. Jadi kalian sebagai pelapor, kalian melapor ke guru itu kalau dia tidak berani. Rewangi kawannya, cek itu. Pelapor, pelapor. Kalau pelapor tadi apa? Apa tadi? Pelapor, ada yang tahu? Jangan sampai jadi kemudian. Oke. Untuk Mardiana, berapa dipahami sih kembar? Dapat. Ini kita sudah memasuki sosial. Sudah tentang sosialisasi. Sebelum kita tutup tentang sosialisasi, tadi kan kita melakukan pretest, sekarang untuk melakukan post test. Post test itu untuk pretest post test ini untuk mengukur pemahaman Anda tentang sosialisasi atau kegiatan yang dilakukan. Tadi sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, kalian kan mungkin belum tahu jawaban dari